Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 10 November 2022, pada peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Mari saudara-saudariku terkasih, kita awali permenungan kita dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus hamba-Mu, Santo Leo Agung, sebagai pembela iman. Kami mohon bantulah kami agar kami mampu meneladannya menjadi pewarta kabar gembira dan membela iman, agar semakin banyak orang yang dapat setia kepadamu dan kami pun menjadi pembawa rahmat bagi sesama kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sabda Allah hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini. Tetapi janganlah kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Apa sebenarnya tanda dari kerajaan Allah itu sendiri? Kerajaan Allah adalah situasi atau saat di mana Allah sungguh berkuasa dan meraja. Dan ketika saat itu ada, situasi itu ada, maka sebenarnya kita akan selalu merasakan kasih dan rahmat Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kadang-kadang mungkin kita tidak bisa merasakan atau menyadari tanda kehadiran Allah itu sendiri, seperti yang dialami oleh orang-orang Farisi dan sebenarnya juga para murid yang setiap hari mengikuti Yesus. Mereka bertanya, apa tanda kehadiran kerajaan Allah di masa yang akan datang? Yesus menjawab bahwa kerajaan Allah tidak dapat dinilai dengan tanda-tanda lahiriah, dan kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang akan datang, tetapi sudah ada di tengah-tengah para murid, di tengah-tengah umat manusia. Hanya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mampu untuk membuka hati kita, membuka diri kita pada kerajaan Allah itu? Coba kita melihat ketika kita berdoa, ketika mungkin mengikuti misa harian, atau dalam aktivitas pekerjaan bersama, dalam hidup sehari-hari. Mungkin hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan pekerjaan saja,
atau rencana atau hal-hal yang ingin dilakukan atau hendak dilaksanakan, sehingga tidak ada ruang, tidak ada kesempatan bagi Yesus untuk masuk dan hadir membawa kerajaannya. Dan akibatnya adalah, saudara-saudariku, tanpa sadar kita tidak dapat merasakan kehadiran Allah karena kita menutup diri. Hati kita sudah penuh dengan kekhawatiran, dengan pekerjaan, dengan rencana-rencana kesibukan pribadi, sehingga yang nampak adalah kekeringan rohani, kekecewaan, putus asa, dan banyak keluhan, sehingga sering bertanya, di manakah Allah? Di manakah kerajaannya? Padahal Allah sudah ada di tengah-tengah kita, tetapi hati kita tidak terbuka kepadanya. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Allah hari ini menyadarkan dan mengundang kita semua untuk mau berani membuka hati kita, memberikan ruang seluas-luasnya pada Allah, tidak hanya sibuk pada pikiran dan rencana-rencana pribadi. Semoga Roh Tuhan membantu kita hari ini untuk terbuka dan merasakan kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam komunitas, dalam keluarga kita masing-masing. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus, sungguh mengagumkan kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Mampukanlah kami untuk selalu terbuka pada kehadiran-Mu dan kerajaan-Mu. Semoga kehadiran-Mu menjadi pendorong bagi kami untuk semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Frater Andriadis Sailo. Semoga Frater senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.